yang nantinya ini dipersiapkan untuk pembangunan petrokimia, petrochemical. Ini adalah industri park yang terbesar di dunia. Dan inilah masa depan Indonesia. Masa depan Indonesia ada di sini. Kalau ini terrealisasi dengan baik. Artinya yang namanya impor bahan-bahan petrokimia itu betul-betul stop dan kita justru bisa mengekspornya. Feeling saya mengatakan 4 tahun lagi kita sudah tidak, 4 atau 5 tahun lagi kita sudah tidak mengimpor lagi yang namanya bahan-bahan petrokimia. Kita ingin kekayaan alam negeri ini bermanfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Kita ingin rakyat di luar Jawa juga merasakan manfaat yang signifikan dari pembangunan yang ada. Berkat persatuan, berkat kerja keras dan gotong royong, bangsa ini berhasil menghadapi tantangan dan semakin dipercaya dunia. Sebagai negara besar, Indonesia harus duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Kita siap bekerja sama, siap memimpin. Kita ingin bekerja sama, kita ingin berkolaborasi dengan negara manapun dan menjadi titik temu serta jembatan dari perbedaan yang ada di dunia. Inilah Indonesia. Indonesia adalah Indonesia yang tidak dapat didikte oleh siapapun, yang tidak dapat didikte oleh negara manapun. Namun, selalu siap berkontribusi bagi dunia. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Perindustrian, telah melakukan beberapa upaya pengendalian impor dan pengamanan pasar dalam negeri, serta optimalisasi pemanfaatan pasar dalam negeri dan pasar ekspor. Lalu juga ada yang namanya batu bara itu bisa dijadikan gas untuk petrochemical dan turunannya. Nah, petrochemical kita sendiri masih dalam kondisi yang kalah bersaing dengan banyak negara. Karena itu kita sama-sama sekarang membangun petrochemical. Karena petrochemical ini turunannya luar biasa. Baik yang namanya obat-obatan, yang selama ini kita dibilang 90% impor bahan bakunya, itu turunannya petrochemical salah satu. Dan hal-hal yang lainnya. Termasuk juga untuk mendukung industri tadi yang namanya tekstil kita. Jadi ya transformasi yang ada di Pertamina ataupun di PTBA seperti itu, dan saya rasa tentu kita harus lakukan dengan segala cara, tetapi dengan roadmap yang benar, waktu yang benar, tanpa menghancurkan nilai kompetitif kita sebagai negara. Karena selain membuka lapangan kerja juga akan mengurangi defisit transaksi berjalan kita, defisit neraca perdagangan kita. Nggak akan mungkinlah kita ini kalah urusan ekspor dengan Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam. Indonesia terus berkomitmen untuk merdeka dari impor produk olahan minyak dan gas bumi. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengembangkan industri kimia dan energi di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Utara. Indonesia menargetkan untuk menjadi produsen petrokimia terbesar di Asia bahkan dunia. Dengan terus berupaya untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan di sektor industri kimia, pemerintah optimis tidak akan lagi mengimpor petrokimia pada 2027. Selama ini industri petrokimia Indonesia hanya mampu memenuhi 30% dari kebutuhan industri hilir dalam negeri, sehingga sisanya harus diimpor. Artinya, meningkatkan kapasitas produksi industri petrokimia hulu menjadi PR besar bagi Indonesia. Sejauh ini separuh kebutuhan impor tersebut didatangkan dari negara-negara ASEAN, diantaranya Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Impor petrokimia sendiri masih didominasi oleh produk-produk setengah jadi, seperti polipropilena, etilena, polietilena, dan propilena. Untuk mendukung pertumbuhan devisa, Indonesia memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan, meskipun terkadang terluput dari pandangan mata.
industri petrokimia adalah salah satu sektor yang cukup potensial. Industri petrokimia merupakan salah satu industri hulu yang menghasilkan bahan baku yang dibutuhkan oleh beberapa industri hilir, seperti industri plastik, elektronik, otomotif, pipa, kabel listrik, dan berbagai jenis kemasan berbahan plastik. Industri ini juga menjadi prioritas pemerintah dalam mengimplementasikan Industri 4.0. Selama tahun 2020 hingga 2030, pemerintah berusaha mengawal proyek-proyek pembangunan industri kimia raksasa. Indonesia digadang-gadang akan memiliki sebuah proyek raksasa dengan perkiraan nilai investasi jumbo, yakni sekitar 132 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 2.000 triliun rupiah. Proyek raksasa ini berupa kawasan industri hijau di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara atau Kaltara yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Penajam Pasar, Kalimantan Timur. Adapun salah satu proyek yang akan dibangun di kawasan tersebut yaitu pabrik petrokimia. Dengan adanya kawasan mega industri ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan akan tumbuh sebesar 5%. Menurut laporan IMF, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini diperkirakan akan mengalahkan China yang hanya akan tumbuh sebesar 4,5% pada 2024. Inilah alasan Jokowi melakukan segala cara untuk memajukan Indonesia. Indonesia adalah negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah. Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang sangat banyak, sehingga potensi Indonesia menjadi negara maju sangat terbuka lebar. Kerja keras Jokowi selama menjadi presiden sudah di arah yang benar. Jokowi ingin Indonesia keluar dari belenggu ketergantungan pada produk-produk impor. Stigma ini yang pelan-pelan ingin diubah Jokowi. Melalui hilirisasi industri, Indonesia diharapkan jadi negara industri dengan nilai ekspor yang tinggi. Dengan inovasi ini, peningkatan nilai tambah ekonomi negara juga akan semakin tinggi.